Pemerintah menyatakan migrasi penyiaran TV analog ke televisi digital atau analog switch off harus dipercepat. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aturannya sebelumnya mengatur soal migrasi model penyiaran berbasis analog ke model digital mestinya menjadi payung hukum dan rujukan terkait analog switch off di Indonesia. Menurutnya aturan itu tentunya bisa mempermudah dalam mencari desain sistem penyiaran terbaik saat menghadapi migrasi dari model analog ke model digital, terutama terkait dengan menguatkan Komisi Penyiaran Indonesia secara kelembagaan di daerah serta persiapan menuju era digitalisasi penyiaran yang tidak mungkin terhindarkan. Apalagi di normal dalam sektor lain sudah berjalan jauh lebih cepat dari rencana awal, sehingga sudah semestinya switch off TV analog ke digital harus berlangsung jauh lebih cepat. Sementara Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo Gerintika Kurnia menyatakan, kematian TV analog sendiri sebenarnya tinggal menunggu Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, pemerintah menargetkan migrasi TV analog ke televisi digital terlaksana dalam 2 tahun ke depan seperti yang tercantum dalam ayat 2 pasal 60A Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Itu berarti jika Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ditandatangani Presiden Jokowi 2 November 2020, maka Indonesia akan menghentikan siaran analognya pada 2 November 2022. Meski terlambat dibandingkan negara lain bahkan negara di ASEAN, siaran digital ini akan mendukung perkembangan ekonomi digital karena membebaskan berbagai frekuensi yang bisa digunakan untuk kepentingan ekonomi digital. Dengan siaran digital, masyarakat tak perlu lagi khawatir dengan daerah blank spot atau sinyal siaran lemah yang membuat gambar menjadi buruk dan berbayang. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, segera migrasi TV analog ke digital, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah tersambung dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad R. Ramli. Dan Anda juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi Pak Ramli. Selamat pagi, pagi pemirsa. Sehat ya Pak Ramli? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ramli, kita langsung saja. Ini kita berbicara soal migrasi TV analog ke digital. Kemarin sudah ditandatangani terkait dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan di dalamnya juga dimuat terkait dengan migrasi TV analog ke TV digital. Apakah bisa dipastikan bahwa benar dalam 2 tahun ini akan terjadi migrasi dari TV analog ke atau siaran analog ke siaran digital, Pak Ramli? Saya akan mulai dulu dengan bagaimana keadaan dunia saat ini. Di dunia saat ini 85-90% itu sudah meninggalkan TV analog dan beralih ke digital. Bahkan sebetulnya ITU sebagai badan internasional di bidang telekomunikasi itu sudah sejak tahun 2006. Ya, dan 2007 dalam beberapa kali konferensi internasionalnya mengatakan bahwa frekuensi 700 MHz itu harus dibebaskan dari TV analog dan kemudian digunakan untuk broadband. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri sebetulnya sudah mulai berpikir dan kemudian mendiskusikan dengan sangat intens sejak tahun 2005. Jadi 2005 kita juga sudah mendiskusikan ini dan memang agak terhambat karena regulasinya belum ada terus ya. Sampai akhirnya pada tanggal 2 November ini Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya salah satunya adalah berisi tentang migrasi TV analog ke digital dalam waktu maksimal 2 tahun. Jadi artinya 2 November 2022 seluruh TV itu harus beralih ke digital. Oke, kalau kita berbicara soal progres nih Pak Ramli, sejauh ini sebenarnya progres dari percepatan untuk migrasi dari TV analog atau siaran analog ke siaran digital ini seperti apa sih Pak Ramli? Sebetulnya banyak stasiun TV yang sudah bersiaran digital saat ini, ya. Dan pemerintah juga sudah mengeluarkan izin untuk penyelenggara multiplexing, yaitu penyelenggara infrastruktur digital ini. Nah, oleh karena itu kami berkeyakinan betul bahwa ketika kita akan segera beralih ke digital,
maka tidak ada persoalan yang berat untuk lembaga penyiarannya. Dan kita juga tahu bahwa sudah sejak lama produsen-produsen itu banyak yang sudah tidak memproduksi lagi infrastruktur analog dan sudah beralih ke digital. Ya. Nah, itu dia mungkin bahan baku dan lain-lain seperti itu ya. Tidak akan tersedia lagi mungkin apabila memang seluruh dunia atau seluruh negara seperti itu sudah bermigrasi dari siaran analog ke siaran digital. Pak Ramli, tapi kalau kita melihat pada Januari 2020 ini pemerintah telah menjalankan proses simulcast atau siaran bersama nih antara digital dan juga analog di 12 provinsi. Nah, ini targetnya ke depan seperti apa? Apakah mungkin sebelum menuju ke 2022 mungkin ada target tersendiri mungkin tahun depan seperti itu untuk siaran simulcast ini atau siaran digital dan juga analog ini dijalankan bersama-sama di provinsi lainnya? Jadi strategi pemerintah memberikan regulasi terkait dengan simulcast. Simulcast itu artinya bersiaran analog dan digital secara bersamaan. Itu adalah bagian dari strategi untuk mendorong kesiapan baik penyelenggara lembaga penyiaran maupun publik untuk mulai beralih pelan-pelan ke digital. Jadi simulcast ini sudah kita keluarkan regulasinya 2019 ya, dan kemudian TV-TV sudah bisa bersiaran secara digital, tetapi belum mematikan analognya. Nah, oleh karena itu, ketika kita sekarang Undang-Undang Cipta Kerja sudah diberlakukan dan memberikan waktu 2 tahun, kami sih berkeyakinan semestinya sebelum 2 tahun itu sudah bisa direalisasikan, ya. Tetapi kami tetap memberikan waktu 2 tahun ini, dan kami berharap TV-TV, lembaga-lembaga penyiaran sebetulnya bisa segera migrasi tanpa harus menunggu deadline 2 November 2022. Ya. Kemudian masyarakat juga kami imbau ya untuk mulai menggunakan TV digital. Ya. Untuk mereka yang punya kemampuan finansial yang baik, ya, kami menyarankan jika ganti TV, gantilah yang sudah digital. Ya. Dan untuk mereka yang sekarang di rumah menggunakan TV LED atau apapun namanya, coba mulai cek di belakang TV biasanya ada sebutan digital ready dan seterusnya. Nah, dengan cara itu masyarakat akan tahu TV yang ada di rumah ini sudah siap digital apa tidak. Ya. Nah, kalau belum siap digital, maka tidak perlu juga harus mengganti TV-nya. Karena juga bisa menggunakan yang namanya alat untuk di-connect ke TV itu yang namanya set-top box. Set-top box itu bisa dibeli di toko-toko TV ya. Harganya kisaran mungkin 150 sampai 200 ribu lah ya, tapi bervariasi. Kemudian dia di-connect ke TV sehingga TV itu bisa menerima digital. Pemerintah juga memikirkan bagaimana dengan masyarakat yang kurang mampu, yang TV-nya masih analog. Nah, oleh karena itu kami saat ini bekerja sama dengan beberapa instansi lainnya yang bisa mensurvei terkait dengan keberadaan keluarga kurang mampu. Itu keluarga kurang mampu itu sekitar ada 24 sampai 25 juta keluarga. Ya. Jadi kalau satu keluarga kita anggap 4 orang, ya ibu dan 2 anak, ibu bapak 2 anak, maka kami bagi 4 minimal. Sehingga sekitar 6 sampai 7 juta set-top box yang diperlukan untuk mendukung keluarga kurang mampu ini. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu ini, antara lain dari kontribusi lelang yang telah dilakukan oleh lembaga penyiaran. Ramli, kapan targetnya penyaluran set-top box ini kepada masyarakat? Karena kan ini merupakan katakanlah proses seperti itu menuju ke TV digital seperti itu, dan ini pastinya membutuhkan proses seperti itu, dan masyarakat juga seperti yang Anda katakan tadi ada juga yang bisa dibilang kurang mampu seperti itu untuk membeli set-top box itu. Kapan rencananya penyaluran ini akan dilakukan? Ya, sebetulnya kalau untuk masyarakat yang mampu kan kita tidak perlu bantu ya. Karena masyarakat mampu itu saya kira bisa membeli sendiri lah.
yang harus kita bantu adalah masyarakat yang kurang mampu. Nah, kami sedang menyusun rancangan peraturan pemerintahnya. Di situ nanti kita akan membuat timeline juga berdasarkan policy Pak Menteri. Kita harapkan mulai tahun depan itu kita sudah mulai merancang dan membuat schedule kapan set of box itu bisa didistribute. Ya, tapi ini kan juga kita harus berbicara dengan para lembaga penyiaran yang dengan mendapatkan multiplexingnya dia akan berkontribusi untuk set top box ya. Tapi kalau kita mungkin berbicara soal keuntungan ya, ini mungkin masih banyak masyarakat juga yang masih belum mengerti, belum tahu apa sih sebenarnya keuntungan kalau kita bermigrasi dari siaran analog begitu menuju ke siaran digital. Sebenarnya apa saja keuntungan yang dapat didapatkan masyarakat apabila beralih ke TV digital atau siaran digital? Ya, ada 3 sebetulnya setidaknya ya, bisa lebih yang menjadi benefit, yang menjadi keuntungan kalau kita migrasi analog ke digital. Kalau untuk publik, untuk masyarakat, tentunya masyarakat akan mendapatkan kualitas siaran yang jauh lebih baik. Ya. Dia bisa melihat TV dengan lebih baik, ya. Kemudian fitur-fiturnya pun akan bisa lebih banyak beragam. Ya. Jadi antara lain kalau misalnya siaran TV digital itu makin jauh itu juga tidak mengurangkan kualitasnya. Jadi jarak itu tidak mengurangkan kualitas dia. Paling-paling kalau memang sudah selesai jangkauan coveragenya ya hilang gitu ya. Tapi kalau misalnya analog kan kalau makin jauh dia makin kurang baik. Yeah. Itu contoh teknis lah. Kemudian yang kedua sebetulnya masyarakat juga akan bisa mendapatkan suguhan-suguhan yang lebih menarik. Untuk lembaga penyiaran juga akan sama. Dia akan mendapatkan benefit yang lebih baik dari penggunaan digital ini karena digital itu juga sangat hemat. Oke. Ya, hemat dari berbagai segi. Ya. Apakah itu dari energi yang dia gunakan dan lain-lain. Dan dia pun juga bisa memanfaatkan semua infrastruktur dan peralatan yang telah dipunyai yang digital itu. Sayang sekali misalnya kalau stasiun TV sudah mempunyai infrastruktur dan peralatan digital yang sangat canggih, tapi kemudian dia tetap memancarkan analog. Ya. Nah ini. Kemudian bagaimana untuk pemerintah? Pemerintah itu juga berkepentingan yang pertama tentunya melindungi konsumen, ya. Kemudian melindungi industrinya sendiri, dan yang ketiga sebetulnya pemerintah akan mendapatkan benefit di mana frekuensi 700 MHz spektrum frekuensi radio 700 itu bisa dibebaskan. Dan kalau semua itu sudah analog switch off beralih ke digital, maka akan ada sekitar 112 MHz frekuensi spektrum frekuensi radio di 700 MHz itu yang bisa diambil pemerintah. Dan itu bisa digunakan untuk broadband. Yeah. Kalau broadband itu digunakan di frekuensi 700, maka kita akan bisa mendapatkan tambahan coverage yang baik ya dari baik itu untuk 5G ya, 5G dan lain-lain. Oke. Jadi dengan demikian sebetulnya ya. Oke, Pak Ramli. Jadi dengan demikian ya. Ya, silakan Pak Ramli. Ya, jadi dengan demikian sebetulnya penggunaan frekuensi 700 yang 112 itu pun akan memberikan benefit untuk PNBP bagi pemerintah. Ya. Oke, Pak Ramli, kita berbicara soal migrasi ini. Tadi kan Anda sebutkan bahwa itu terkait dengan penyiaran, Pak Ramli. Apakah mungkin ada hal-hal esensial lain yang dapat menjadi keuntungan apabila kita beralih dari analog menuju ke digital? Apakah ini hanya persoalan penyiaran saja, Pak Ramli, atau mungkin ada hal-hal lain juga yang esensial seperti itu? Dampak lainnya sebetulnya telekomunikasi tentunya dan broadband. Jadi dengan beralih ini kita bisa memanfaatkan frekuensi yang tadi saya katakan tadi, spektrum frekuensi radio 700 itu untuk aktivitas broadband. Nah,
itu kan ada berbagai penelitian ya bahwa kalau frekuensi itu dibebaskan dan kemudian digunakan untuk broadband, maka pemerintah akan mendapatkan ya semacam BHP ya. BHP itu artinya PNBP yang dibayarkan oleh operator yang menggunakan frekuensi itu kepada pemerintah itu sangat besar ya. Sebagai contoh misalnya Kominfo sendiri saat ini saya kira tidak kurang dari 17 sampai 18 triliun memberikan sumbangan kepada negara dari frekuensi. Jadi dengan demikian sebetulnya kalau ada tambahan 112 di digital dividend yang kita namakan tadi di frekuensi 700, maka otomatis juga itu akan memberikan kontribusi yang sangat besar untuk PNBP kita. Itu dari sisi PNBP saja. Tetapi ketika ada operator yang kemudian menggunakan itu sebagai jaringan broadband dan kemudian masyarakat bisa memanfaatkannya, maka internet kita akan jauh lebih baik. Yeah. Ya. Jadi kalau sekarang banyak orang mengeluh bahwa seringkali internet kita lambat dan seterusnya, salah satu kontennya adalah keterbatasan frekuensi. Iya, tentu. Jadi kalau misalnya ini juga ya, Pak ya. Ya, jadi kalau kemudian kita bisa membebaskan itu dan kita menggunakannya untuk frekuensi broadband, maka otomatis layanan internet kita juga akan semakin baik. Dan multiplier efeknya luar biasa juga. Jadi dulu mungkin Mbak Patricia bisa melihat ketika kita masih 2G, masih 3G, kita tidak pernah bisa bermimpi ada transportasi online. Ya. Tapi ketika kita sudah masuk 4G, mulailah transportasi online masuk, ya. Dan kemudian mereka-mereka yang tadinya menjadi pengendara ojek dan lain-lain, mulailah menjadi driver Gojek, driver Grab. Dan itu membuka lapangan pekerjaan yang sangat luar biasa. Baik. Itu hanya akan bisa kalau broadband kita bagus. Kalau infrastruktur telekomunikasi kita bagus. Iya, oke. Intinya adalah bukan hanya juga bermanfaat di sisi penyiarannya saja, tapi juga dari sisi telekomunikasinya. Internetnya juga akan lebih cepat ya, Pak Ramli. Kita tahu juga di tengah pandemi ini orang-orang lebih butuh internet mungkin ya daripada nongkrong seperti itu ya. Pak Ramli, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Di segmen berikutnya kita akan berbicara mungkin terkait dengan infrastruktur. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.